Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas metodologi tafsir tematik yang diampu oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Sebelumnya nama saya Diva Janitra Rafa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, yang akan dibahas yaitu metodologi tafsir tematik, lalu tafsir tematik metodologi harta, pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik, hakikat ruh dalam Al-Quran, lalu yang terakhir cara mencari indeks ayat. Baik, masuk pada materi yang pertama yaitu metodologi tafsir tematik. Manfaat metodologi tafsir tematik yaitu belajar metode tafsir tematik ini kita akan bisa menafsirkan dan memahami Al-Quran secara tematik, dan tafsir tematik ini memudahkan kita dalam memahami persoalan yang muncul belakang. Al-Qadaya Al-Muwassirah atau isu-isu kontemporer yang membutuhkan jawaban dengan pendekatan tafsir tematik, karena ini bersifat praktis. Problem dalam menafsirkan Al-Quran ini kalau tidak berdasarkan ilmu sangat berbahaya. Hanya di kalangan mencoba menafsirkan Al-Quran hanya bermodal perasaan atau pengalaman pribadi yang tidak berlandaskan ilmu, sehingga menjadi cocokologi gitu ya. Baik, urgensi metodologi tafsir tematik mempermudah para akomodasi untuk mengetahui secara sempurna berbagai macam topik dalam Al-Quran dan pembahasan yang lebih fokus dan menyeluruh. Lalu tafsir maudhu'i mencakup seluruh disiplin ilmu dan perspektif kajian tematik. Tafsir maudhu'i akan mendorong lahirnya berbagai macam disiplin ilmu baru, baik sains alam maupun sains sosial. Dapat mengetahui hubungan dan penyesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul bahasan. Ini lebih praktis dalam menjawab tantangan zaman. Baik, sejarah tafsir tematik. Tafsir tematik bukan kajian baru dalam Islam. Peletakan dasar-dasar telah dibuat sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau menafsirkan dengan ayat lainnya yang semisal. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW menafsirkan surat Al-An'am ayat 82 tentang konsep jiwa, bahwa jiwa akan tenang jika tidak tercampur kezaliman. Maka sahabat bertanya, apa yang dimaksud kezaliman dalam ayat tersebut? Ini periode Rasulullah dan sahabat. Periode sahabat, Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas
yang melahirkan mufassir terkenal seperti Imam Mujahid bin Juhair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Taus al-Yamani, dan atau bin Abi Rabah bin Robah. Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Periode Tabi'ut Tabi'in. Tafsir pada masa ini mulai dibukukan yang dipelopori Ibnu Jarir at-Tabari dan mencantumkan sanad-sanad masing penafsiran sampai ke Rasulullah SAW, sahabat dan para tabi'in. Generasi mufassir yang datang setelah Ibnu Jarir at-Tabari mulai mengembangkan spesialisasi tafsir menurut bidang keilmuan. Para mufassir, pakar fikih, menafsirkan ayat Al-Quran dari segi hukum seperti Al-Qurtubi. Pakar sejarah melihatnya dari sudut sejarah seperti As-Thalabi dan Al-Khazin dan seterusnya. Apa yang dimaksud tafsir maudhu'i? Tafsir secara bahasa adalah penjelasan, penyingkapan, dan menampakkan makna suatu kata. Suatu kata itu juga dipakai untuk sesuai yang konkret. Sedangkan tafsir secara terminologi atau istilah para ulama dalam mendefinisikan berbeda pendapat dalam sisi redaksinya. Menurut Az-Zarkashi yang dikutip oleh As-Suyuti, tafsir berarti ilmu untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya. Kata maudhu'i dinisbatkan kepada kata al-maudhu' yang berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan tafsir tematik. Baik, cara mengkaji tafsir tematik yang pertama itu mencari ayat. Lalu yang kedua mengumpulkan ayat-ayat yang setema. Yang ketiga diurutkan sesuai asbabun nuzulnya. Yang keempat mensyarah ayat-ayat. Yang kelima ditaklik atau dikomentari atau dibuat sintesa. Yang keenam melakukan istinbat. Baik, masuk kepada tafsir tematik metodologi harta. Definisi harta: segala sesuatu yang dimiliki manusia yang dapat dihadirkan saat dibutuhkan kemudian memiliki manfaat. Disebut harta yaitu yang pertama memiliki manfaat, memenuhi kebutuhan dan maslahat. Yang kedua, sesuatu yang mendatangkan mudarat tidak disebut harta, seperti khamar dan hal yang dilarang. Kepemilikan yang ketiga ini, kepemilikan manusia jika belum dimiliki maka tidak bisa disebut dengan harta, seperti burung terbang di angkasa, barang tambang yang berada di dasar perut bumi. Lalu yang keempat, bersifat konkret atau material yang dimiliki manusia dalam pandangan manusia seperti emas, perak, logam, tanah, binatang, dan lain-lain. Tafsiran tentang harta. Kata mal disebut dalam Al-Quran sebanyak 87 kali dalam 79 ayat dan 38 surat. Baik, masuk pada pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik. Problematika pendidikan. Kemerosotan umat Islam berawal dari merosotnya ilmu. Peradaban Barat telah mewariskan dikotomi ilmu antara sains, knowledge, agama, dan umum.
Lalu yang ketiga, sekularisasi ilmu telah merambah semua jenis keilmuan termasuk ilmu agama. Yang keempat, disorientasi dalam mencari ilmu. Yang kelima, kekeliruan dan kebingungan dalam hal ilmu. Lalu tantangan pendidikan, yang pertama disrupsi, disorientasi, dan dislokasi. Yang kedua, interaksi antara manusia dan pertukaran budaya. Yang ketiga, liberalisasi pendidikan. Keempat, kualitas guru, pendidikan, dan tenaga kerja. 5. Penyederhanaan kurikulum dan silabus. 6. Islamisasi saintifik. 7. Penerapan metode pembelajaran kreatif. Ke-8. Menjamurnya paham praksis dan liberal. Baik, makna tarbiyah yang pertama itu islah atau memperbaiki akhlak, budi pekerti, nasyara yaitu bertumbuh, tertib, mensucikan diri, dan lain-lain. Makna-makna yang tadi disebutkan itu didapat dari berbagai sumber dan juga teori. Oleh karenanya diajarkan sistematika penulisan untuk menyatukan informasi-informasi yang tercecer menjadi satu sehingga dapat dipelajari dengan mudah. Baik, masuk kepada hakikat ruh dalam Al-Quran. Ruh memiliki banyak makna. Banyak makna disebutkan dalam Al-Quran, kata ruh, dengan banyak perspektif makna. Oleh karenanya penting untuk mempelajari apa saja maksud dari kata ruh dalam Al-Quran. Makna ruh bisa diartikan Al-Quran, wahyu, malaikat Jibril, dan juga manusia. Baik, cara lanjut pembahasan terakhir yaitu cara mencari indeks ayat. Langkah-langkah mencari indeks ayat, yang pertama itu menentukan tema, yang kedua mengumpulkan ayat baik dengan isim dan fiil, ketiga diurutkan ayat-ayatnya, keempat dikaji dan dicari tafsirnya, yang kelima menyusun sistematika penulisannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.